Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan. Di sini di video kali ini aku cuma mau cerita tentang apakah bermimpi terlalu tinggi itu salah? Ya, kita bahas itu. Setiap orang, setiap manusia mungkin mempunyai mimpi, tujuan yang sangat tinggi banget. Tapi itu nggak masalah, itu yang mungkin yang selalu dipertanyakan sama orang-orang gitu ya. Dan terkadang sebagian orang itu juga punya mimpi yang tinggi, punya tujuan yang tinggi, yang besar. Dan mungkin kadang itu ya, mimpi dan juga harapan itu pernah dipatahkan, mungkin kayak lewat kata-kata, lewat perbuatan seseorang gitu. Misalnya kayak ngomongin gitu, mimpimu itu terlalu tinggi, kalau mimpi itu nggak usah tinggi-tinggi deh, nanti kalau jatuh sakit. Nah itu misalnya gitu contohnya yang membuat kita itu kayak down, terus putus asa gitu ya teman-teman. Tapi ya semua orang tuh bisa bilang begitu, dan semua berhak menilai kita, menilai kehidupan kita, dan itu hak mereka. Tapi yang nggak boleh kita lakukan adalah mematahkan mimpi kita dengan omongan-omongan mereka, dengan tindakan-tindakan mereka. Dan yang penting jangan jangan diambil pusing, dan apalagi untuk putus asa itu kita nggak boleh ya, karena teman-teman, setiap omongan mereka itu harus kita jadiin motivasi biar itu harus tetap semangat dan bisa maju lagi gitu. Karena kita tuh nggak boleh balas dia, kita nggak boleh bahas mereka, tapi yang kita harus kita terus balas dengan kayak perjuangan, dan kita harus buktiin bahwa kita itu bukan sekedar mereka yang omongin gitu loh. Kita tuh harus bisa, kita tuh nggak bisa loh diremehkan ya. Kita nggak apa gitu ya diremehkan, direndahkan, atau dikata-katain, tapi jangan pernah kayak ngeremehin, kayak rendahin mimpi kita itu. Dan jangan sampai itu terjadi pada kita gitu ya. Dan dalam meraih mimpi itu kita tuh kayak nggak boleh lengah gitu ya. Kayak mau istirahat dulu deh. Iya, nggak apa-apa, istirahat dulu tuh nggak apa-apa sebenarnya. Itu mungkin kita tuh punya waktunya, kita tuh lelah, kita tuh capek, kita tuh butuh istirahat, kita tuh butuh me time, kita tuh butuh luang, butuh waktu buat diri sendiri, buat kita memikirkan, dan kita berhenti untuk berjuang tuh perlu banget. Dan itu nggak apa-apa menurut aku ya. Dan setelah selesai istirahatnya, selesai capeknya, selesai ngelamunnya sendiri ataupun apapun itu, kita tuh juga harus semangat lagi, dengan semangat yang baru, dengan semangat yang lebih besar lagi gitu. Dan menurut aku itu semua yang kita mau, yang kita capai, tujuan kita, impian kita, cita-cita kita gitu tuh harus butuh proses gitu ya teman-teman, bukan protes sama sekali. Kadang tuh kayak, kapan nih gue harus sampai di titik ini, kapan nih gue harus selesaiin misi gue nih. Kita mungkin kayak protes terus ya, banyak banget nih ujiannya atau gimana gitu. Tapi yang dibutuhin dalam diri kita, dalam kita menuju sesuatu yang kita impikan, yang kita inginkan tuh kita itu harus ada prosesnya, ada prosedurnya, ada step by step-nya, dan itu semua itu wajar dan harus kita lalui gitu. Dan kalau nanti mimpi itu kadang mimpi dan impian itu kadang juga gagal, kita belum beruntung. Tapi itu jangan kayak cepat-cepat nyerah, apalagi udahlah bodo amat, gue udah nggak bisa nih ngelanjutin mimpi gue, udah nggak bisa nih dilanjutin. Itu adalah pokoknya nggak boleh kayak gitu. Karena jadikan semua kegagalan, kurang keberuntunganmu itu, jadikan itu adalah pengalaman dan juga pelajaran untuk kita lebih baik lagi dan lebih memperbaiki apa sih yang kurang tadinya, apa sih yang terlewatkan by step-nya tadi, atau apakah aku kurang semangatnya, apakah aku kurang mendekatkan diri sama Tuhan, apakah aku kurang bersyukur sama Allah, ataupun usahaku kurang besar, aku belum gimana, apa aku kurang masukkan prioritas diriku, prioritas Tuhan gitu. Mungkin bisa tanya sama orang-orang gitu ya. Dan terkadang sebagian orang itu juga punya. Dan
apa sih yang harus kita lakukan kalau nanti itu gagal, kalau itu nggak sesuai harapan, kurang beruntung, itu apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan tuh yang pertama harus kita bersyukur. Karena apa kita bersyukur? Karena setiap nanti kita gagal, kita mungkin belum waktunya, pasti nantinya itu akan ada hikmahnya. Mungkin itu akan ada jadi nanti juga ada bahagianya di depan, ada proses yang lebih baiknya di depan. Itu yang penting kita harus bersyukur. Yang kedua adalah kita harus tetap semangat dan tetap percaya bahwa semua yang kita lalui sekarang, yang mungkin kita gagal, mungkin kita kurang beruntung ataupun salah konsep atau gimana gitu, kita harus percaya bahwa nanti kedepannya nantinya itu kita juga ngedapetin hasil yang memuaskan dan hasil yang kita inginkan gitu. Yang intinya jangan pernah menyerah dan putus asa. Dan semua orang itu pernah gagal, dan semua orang itu juga merasakan kegagalan itu. Jadi kita tuh nggak usah kayaknya gue sendiri nih yang ngerasain kayak gini tuh, kayak gue sendiri yang gagal, gue kayaknya gini. Kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus positive thinking, kita harus berpikir yang positif, yang berpikir yang baik-baik gitu intinya ya. Dan semoga semua apa yang kita inginkan, yang kita harapkan, semoga semuanya bisa terkabul dan terlaksanakan dengan secepatnya. Dan semoga semuanya itu selalu di dalam lindungan Allah dan juga dari jalan Allah ya teman-teman ya semuanya. Mungkin cuman kayak sedikit cerita, sedikit ngobrol gitu ya teman-teman. Dan aku mau ngucapin terima kasih banget semuanya yang udah lihat video aku ini. Mungkin kayak masih amburadul, masih acak bahasanya, ataupun nggak konsisten dalam berbicara ataupun konsisten dalam penempatan bicaranya, aku juga mau minta maaf semuanya. Dan aku mau terima kasih udah subscribe dan juga like dan juga share. Kenapa aku suruh kalian share? Karena biar teman-teman kalian tuh juga kenal sama aku dan aku tuh juga kenal sama teman-teman kalian. Oke? Terima kasih buat setiap pendengar dan semoga kalian sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.